Terima kasih Mas Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Anita dan kawan-kawan di ini leadernya Enggang Benuanta. Ya, nggak terasa kita itu sudah hampir lebih dari 1 tahun ya, sudah episode yang ke berapa? 68. Ya, terima kasih. Ini masih istiqomah, ya masih tetap istiqomah. Saya sampaikan juga terima kasih untuk para narasumber dan tentu yang saya banggakan Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, khususnya untuk di Kalimantan Utara. Saya merasa senang dan masih tetap bersemangat ya, bahagia bahwa untuk membantu anak-anak ini memang nggak pernah berhenti dan kita ingin terus mengobarkan passion ya, kecintaan terhadap dunia profesi kita. Saya akan selalu mengingatkan kepada kita semua yang sudah mengambil jalur pendidik ini sebagai pilihan profesi kita. Ya, jadi kita mari kembali lagi kepada khitoh semangat dari pendidikan itu adalah meluhurkan nilai-nilai kemanusiaan agar kelak nanti manusia-manusia ini memiliki peradaban yang tumbuh menjadi manusia yang bisa menolong dirinya sendiri dan harapannya juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan ini yang terus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa yang terpenting di dalam pendidikan itu adalah menyiapkan ya anak-anak ini tumbuh nanti menjadi orang yang baik gitu ya, orang yang baik. Kita ini sedang yang bisa dikompetisikan atau disandingkan itu atau diparadokkan gitu ya, yang dilawan-lawankan, yang dihadap-hadapkan itu hanya kebaikan dan keburukan. Nah yang lain itu nggak bisa dihadap-hadapkan ya. Suku nggak boleh dihadap-hadapkan, agama nggak boleh dihadap-hadapkan. Yang dihadapkan itu hanya baik dan buruk saja. Agamanya apa, sukunya apa, kalau dia baik itu adalah sahabat kita, kalau dia buruk itu bukan sahabat kita. Karena memang begitu, yang diparadokkan itu kan hanya setan sama malaikat aja gitu. Jadi setan itu berusaha terus ngajak untuk keburukan, malaikat terus ngajak untuk kebaikan. Nah nggak ada suku, nggak ada suku yang berusaha untuk ngajak supaya sukunya menjadi banyak, nggak ada. Agama yang nggak ada yang diperintah oleh Tuhan, nggak seperti itu. Yang diperintah Tuhan hanya untuk kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, mengajak orang untuk baik. Dan pendidikan ini tujuannya untuk itu ya, memperluas, memperbanyak orang-orang baik supaya kehidupan ini jadi damai dan mendamaikan. Kehidupan ini menjadi bahagia karena banyaknya orang-orang baik. Dan Tuhan menciptakan kita untuk jadi orang baik. Maka Nabi itu diperintah Tuhan untuk memperbaiki akhlak katanya ya. Itu bagian dari proses pendidikan. Nah, jadi di sini saya mengajak kepada teman-teman semuanya, mari kita berkontribusi ya. Kita berkontribusi untuk memberikan sumbangan agar kelak nanti sekolah-sekolah kita itu menjadi tempat-tempat pengembangan peradaban yang bisa melahirkan anak-anak yang cerdas supaya dia hidup selaras. Ini yang paling penting ya, hidup selaras. Hidup selaras secara sosial dan hidup selaras secara alam. Ya, makanya ada pengetahuan sosial dan pengetahuan alam. Itu tujuannya seperti itu, kita mendidik anak-anak dengan ilmu pengetahuan sosial supaya dia bisa menyelaraskan dan selaras dalam hukum-hukum sosial. Jadi supaya nanti dia menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam lingkungan sosial, tetapi dia juga diharapkan bisa menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman terkait dengan hukum-hukum alam. Ya, hukum-hukum alam itu Tuhan itu sudah ngasih pengetahuan terkait dengan hukum alam, misalnya
bahwa air itu memiliki sifat turun ke tempat yang lebih rendah. Makanya itu ilmu yang diajarkan oleh Tuhan agar kita bisa mempelajari fenomena atau karakteristik dari alam ini. Besi itu memuai kalau kena panas gitu ya. Nah, itu ada teori gratifikasi, itu macam-macam. Itu sebenarnya adalah hukum-hukum alam supaya kita bisa hidup selaras dengan alam. Kita memahami kalau tinggal di tempat daerah yang pegunungan itu rawannya adalah longsor. Tempat di dataran rendah itu rawannya adalah banjir. Itu semua adalah fenomena-fenomena alam yang sudah sudah menjadi ilmu Tuhan. Kita ingin menyingkap ilmu-ilmu Tuhan secara alamiah, pakai ilmu pengetahuan alam dan secara sosial ilmu pengetahuan sosial. Jadi pengetahuan-pengetahuan ini digunakan untuk membuat kehidupan ini menjadi lebih baik ya, memperbaiki kehidupan. Maka kemudian ajaran pendidikan kita mengajak supaya nanti anak-anak itu kalau dia bisa selaras secara sosial dan selaras secara alam, maka dia akan menjadi manusia yang selamat, ya, yang selamat. Ya selamat ini kalau kita baik sama orang kan selamat. Ya kita kalau nggak baik sama orang nggak selamat, gitu. Karena kita melanggar hukum sosial. Kita di alam juga begitu. Kalau Anda merusak alam, Anda nggak ramah, nggak baik dengan alam, Anda nggak selamat, gitu. Karena kehidupan Anda tidak selaras dengan alam. Nah, pendidikan itu ngajarin untuk itu. Pendidikan untuk mengajarkan untuk itu ya. Jadi nanti saya berharap pada teman-teman sekalian, ketika kita mengajar itu, perhatikan betul. Apakah pengetahuan yang saya ajarkan itu memberikan manfaat tidak bagi anak-anak? Apa maksudnya manfaatnya itu? Manfaat supaya dia memahami fenomena sosial dan supaya dia memahami fenomena alam. Lalu kemudian pengetahuan yang dia peroleh itu bisa memperbaiki kehidupan dia. Nah, ini yang penting ya. Nah, kemudian saya berharap Bapak Ibu sekalian yang sudah memilih ya, ini bukan terpaksa, ini memilih. Bapak Ibu jadi guru itu pilihan, bukan keterpaksaan. Karena kalau terpaksa mau berhenti jadi guru ya boleh. Berhenti jadi guru kan boleh, nggak ada yang larang gitu ya. Tapi karena kita nggak mau berhenti jadi guru dan ini bagian dari pekerjaan kita, ya mari kita memantaskan diri. Bahasanya memantaskan diri itu ya supaya kita pantas jadi guru gitu. Nah ya, jadi Tuhan itu suka yang pantas, maka kita harus memantaskan. Ya suka yang pantas itu ya kalau kalau kita hidup secara alamiah ya kita selaras dengan alam gitu loh. Itu namanya pantas itu. Nah, kemudian begini Bapak Ibu sekalian, saya berharap ya Bapak Ibu terutama untuk teman-teman yang masuk di kelompok Enggang Benuanta, mari kita jadikan ya sekolah kita itu menjadi tempat-tempat yang bisa mengembangkan peradaban bagi kebaikan peserta didik. Nah, tolong nanti diajarin kalau pengetahuan itu pengetahuannya apa, keterampilan apa, sikapnya sikap apa. Sebenarnya paling sederhana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajar itu nggak terlalu repot, kan gampang. Gampangnya tuh begini loh ya. Kalau kita mengajarkan pengetahuan, anak tidak tahu diberitahu. Ya, diberitahu contohnya begini. Siapa nama nabi agama Islam? Ada yang tahu nggak anak-anak? Nggak tahu Pak Guru, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang belum diberitahu. Gitu ya. Nah, sekarang saya beritahu ya. Ini namanya pengetahuan baru. Nama nabi agama Islam itu namanya Nabi Muhammad. Terus diulang, siapa nama nabi agama Islam? Muhammad. Nah, bagus. Itu pengetahuannya seperti itu, gitu aja. Nah, terus keterampilannya gimana? Bagaimana anak itu punya keberanian berbicara atau mempresentasikan pikirannya kepada orang lain. Jadi kalau keterampilan harus diapakan? Dilatih, jangan diberitahu. Kalau keterampilan diberitahu tapi nggak pernah dipraktekkan ya sama saja. Anak suruh di depan kelas ya. Coba anak-anak sekarang latihan ya, kalian di depan kelas. Terus sampaikan ke teman-teman. Kalau dia nggak bisa bunyi, gurunya memberi contoh. Coba contoh ya, nanti diulang ya. Teman-teman sekalian gitu. Terus diulang dan itu dilatihkan tiap hari. Saya melihat ya orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir aktif itu
Dia mampu menceritakan gagasan itu dengan bahasa dia sendiri, dan dia bisa menceritakan panjang. Jadi dia menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya, terus diminta untuk menerangkan kembali ke temannya. Tapi jangan dibentak-bentak, jangan dimarah-marahi. Tidak bisa juga nggak apa-apa. Memang tugas pendidikan itu belajar kok, melatih kok. Masa baru belajar sekali kudu bisa. Ya kita nggak sabar tuh namanya. Ya yang harus sabar. Nggak bisa nak, nggak bisa pak, nggak bisa kan anak, nggak bisa pak guru, nggak bisa nggak apa-apa. Nanti diulang lagi ya, gitu. Memang harus begitu. Ya jangan gurunya sudah nggak sabaran. Kita tuh mau ngejar apa? Ya nggak sabaran itu mau cepet-cepet itu mau buru apa? Biarlah secara alamiah. Ya semuanya butuh waktu, semua butuh proses. Ya, ya saya istilahkan itu buah-buahan itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Ya biarlah dia alamiah. Kalau waktunya masak dia akan buah gitu. Jangan dicepetin masaknya. Nanti kalau cepetin masaknya itu dikarbit. Kalau masaknya cepetan, dipercepat masaknya, ya nanti busuknya juga lebih cepat. Karena semuanya ada waktu, semua ada proses. Jadi itu yang mau saya harapkan ya Bapak Ibu Guru, sabar. Sabar, nggak usah tergesa-gesa, sabar. Nggak berhasil ganti caranya gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi yang penting anak-anak itu bahagia. Itu penting ya. Ya, bahagia, lalu Bapak Ibu selalu berusaha membantu kepentingan peserta didik. Anak-anak kok nggak bisa ya, tak ajarin begini, termikir, apa cara saya salah ya gitu. Itu jangan orang lain yang disuruh berubah-ubah, tapi kita yang harus merubah karena menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kalau itu yang dilakukan Bapak Ibu, saya percaya ya. Saya percaya nanti anak-anak itu setiap hari akan memperoleh penambahan pengetahuan, memperoleh penambahan keterampilan, dan memperoleh penambahan sikap. Jadi Bapak Ibu mengingatkan anak-anak yang berkata-kata kasar, lalu dikatakan, nah, gak boleh ngomong yang kasar, coba ya, dengarkan, contohkan. Bapak Ibu kan contohkan, kalau pengen ngomong sama temannya gak boleh berteriak-teriak. Nah, gitu. Terus kita mencontohkan, kita panggil, misalnya, Budi kesini. Seperti itu, nggak begitu langsung melihat anak nakal, anak salah langsung dimarahi gitu. Oh, belajarnya aja belum kok, belum pernah diajari, belum pernah diberi contoh, belum pernah dilatih kemampuan keterampilannya. Dan nanti lama-lama, pelan-pelan, anak-anak ini akan membangun kebiasaan, namanya membangun tradisi. Nah, disitulah kemudian ada perubahan. Satu saat nanti kita akan menyaksikan anak-anak itu jadi bahagia. Ya, disimulasikan, dikasih contoh simulasi ya. Bagaimana cara ketemu orang kita itu menyapa seperti apa, ya. Bagaimana cara kita menyajikan supaya nggak menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana supaya orang lain bisa memahami apa yang kita pikirkan. Itu perlu latihan, nggak bisa, nggak bisa. Gurunya tiba-tiba marah-marah aja. Coba bagaimana melatih anak-anak presentasi ya. Melatih anak-anak presentasi misalnya katakan begini ya pada teman-teman itu misalnya gini, teman-teman sekalian izinkan saya menyampaikan pendapat saya, bisa jadi pendapat saya salah. Itu perlu dilatih kayak begitu ya. Jadi kalau ngomong itu kalau bisa menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Bisa jadi pendapat saya salah, tapi izinkan saya mengungkapkan apa yang saya ketahui atau saya pahami. Gitu. Nah, nanti teman lain kalau menyalahkan temannya juga gurunya ngajarin, jangan nyalahkan temannya ya nak ya, kamu lebih baik katakan, saya punya pendapat yang berbeda, saya punya pandangan yang berbeda, dan bisa jadi pandangan saya, pendapat saya salah. Begitu, terus pokoknya dilatih begitu. Jadi akan terbiasa itu menjadi orang itu nggak selalu pengen menang sendiri gitu. Ya. Nah ini kan PR kita ini ya. Kalau semua orang itu berusaha menghormati orang lain juga akan melakukan hal yang sama, maka masing-masing orang akan selalu membuat kehidupan ini damai gitu ya, menolong, menyenangkan orang, membahagiakan. Ya kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa. Mungkin kali ini kita nggak sependapat ya, tapi kali lain kita masih banyak kok hal yang bisa sependapat. Ini hanya ini saja yang kita nggak sependapat. Yang lainnya kita sependapat, banyak hal kita sama. Tapi dalam hal ini kita berbeda. Katakan begitu. Kehidupan ini nggak hanya terjadi sekarang. Dan sepanjang waktu kita bisa terjadi hal-hal yang sependapat.
hal yang tidak sependapat. Jadi kita katakan gini, kita sependapat untuk tidak sependapat gitu. Ya gimana kita? Kita sama-sama sepakat untuk tidak sepakat gitu loh. Jadi itu bisa sepakat karena sepakat, bisa sepakat karena tidak sepakat. Artinya kalau sepakat atau tidak sepakatnya bahwa saling menghargai, saling menghormati, ya sudah, pilihanmu itu, pilihan saya begini, ya udah nggak apa-apa. Untuk kali ini kita berbeda. Kita sepakat untuk berbeda. Itu pokoknya begitu enak sekali nanti ya di pendidikan itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu dikejar-kejar oleh KD-KD ya, pengetahuan itu. Tapi pikirkan saja bahwa saya akan melatih kemampuan literasi, kemampuan numerasi itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Misalnya kita punya problem-problem ya secara nyata ya. Kalau bisa ya setiap kali ngajar itu ada masalah gitu. Jadi ada masalah. Masalah itu adalah pertanyaan. Misalnya kalau Bapak Ibu mau mengajarkan pengetahuan, coba yang mau diajarkan itu apa? Contohnya yang tadi ya, misalnya anak dapat mengetahui nama nabi dalam agamanya, misalnya gitu ya. Berarti nanti dibuat pertanyaan, siapakah nama nabi agama yang kalian anut? Kalau agama Islam ya berarti nama agama Islam. Siapa gitu? Itu dirubah jadi pertanyaan. Terus apa lagi? Nah, itu yang pengetahuan ya. Gitu jangan ngajar itu tidak jelas gitu loh. Tidak jelas, nanti terlalu banyak, akhirnya pengetahuannya menjadi mubadir dan semuanya menjadi tidak jelas. Meskipun hanya mungkin 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan, yang penting ada penambahan. Jadi hari ini anak-anak bertambah pengetahuannya. Ya, ada problem, ada masalah. Nah, syukur-syukur kalau bisa masalah itu adalah masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Itu yang disebut dengan problem posing. Namanya hadap masalah ya, bukan problem solving. Kalau problem solving itu memecahkan masalah, yang masalahnya itu bisa jadi bukan masalah yang dihadapi oleh siswa gitu loh ya. Jadi kan kita itu mengada itu artinya kita berada itu tidak bisa dipisahkan dengan dunia dan realitas kita, dengan dunia dan realitas kita. Misalnya kalau di daerah kita itu banyak sering terjadi banjir. Nah, anak itu supaya dia menyadari keberadaannya dalam realitasnya. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Bagaimana cara kita mensikapi banjir? Apa dampaknya jika itu terjadi banjir? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir? Ini namanya problem posing. Ya, apalagi misalnya sekarang anak-anak itu dalam konteksnya di dalam dunianya apa? Apa yang menjadi masalah di situ? Jadi nanti dia memperoleh pengetahuan, lalu pengetahuan itu digunakan untuk memperbaiki kehidupan. Karena tentang kesehatan misalnya COVID gitu ya. Apakah kalian tahu bahwa COVID itu tersebar di bagaimana penyebarannya? Jauh itu punya bermanfaat. Jadi pengetahuan yang bermanfaat. Nah, kalaupun mereka harus dilatih dengan pengetahuan nanti yang akan dikaitkan dengan ujian, itu kan ujiannya literasi dan numerasi. Pakailah asesmen di platform Merdeka Mengajar. Saya pernah mencoba ya, yang di platform Merdeka Mengajar itu untuk fase A. Fase A itu sudah saya download fase A. Lalu saya minta untuk dikerjakan anak kelas 4 itu fase B. Ternyata kita memang jauh ketinggalan memang betul. Ya, saya baru tahu kenapa mereka kok tidak bisa. Itu bukan karena bodoh, bukan. Karena proses belajar kita tidak pernah melatih anak-anak menyelesaikan soal-soal semacam itu. Dulu saya ini waktu SMP ya, saya dikira sama satu kelas saya itu dikira saya paling pintar dalam matematika. Kenapa? Saya punya tetangga, dia kuliah matematika. Nah, saya sejak SMP itu sudah bisa mengidentifikasi, saya kumpulkan soal-soal matematika, soal ujian nasional, saya datangi itu mahasiswa itu tetangga saya itu yang dia usianya jauh dengan saya, tapi melihat anak muda, anak SMP yang polos, lalu dia datang ke rumahnya dan minta diajari. Oh, ini mahasiswa ini senang sekali, saya malah ditunggu terus sama dia itu. Nanti kalau dia nggak bisa, saya dijanjikan, ini ya dek ya, nanti ini saya kerjakan dulu ya. Nah, setelah dia bisa mengerjakan itu saya dikasih tahu cara mengerjakannya. Jadi sebenarnya kita ini mengajarkan kepada anak-anak, kasih soal, lalu ada kunci jawabannya,
Kenapa kok kunci jawabannya kok ini gitu loh. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Sehingga kalau soalnya itu dirubah-rubah, dia sudah memahami pola atau bentuk. Jadi saya kalau saya bisa menyelesaikan soal-soal ujian nasional seperti itu, saya kerjakan. Tapi karena saya diajarin sama teman saya yang kakak saya yang tetangga itu, yang dia kuliah di jurusan matematika. Terus saya ajari kepada teman-teman saya, dan teman-teman saya mengira saya itu dianggap paling pintar di matematika. Karena saya bisa menyelesaikan, padahal saya sudah tahu duluan gitu. Jadi kalau mau dirubah soalnya dirubah pun saya tetap bisa mengerjakan, asal polanya sama. Jadi setiap kali soal seperti ini nanti penyelesaiannya begini, soal seperti ini. Dan itu tidak perlu hafalan karena dia memahami proses berpikirnya. Nah ini yang mau saya harapkan ya, asesmen itu dipelajari, lalu dihadapkan kepada anak-anak. Sehari kita buat tiga soal. Ini bukan ngedrill, karena literasi dan numerasi itu tidak bisa didrill ya, tidak bisa dihafalkan. Tapi otak kita ini bisa kita konstruk, bisa kita rancang. Makanya anak-anak yang terbiasa mengerjakan soal-soal PISA itu, mereka cepat sekali. Nanti TPA itu tes potensi akademik, masuk perguruan tinggi, dia cepat sekali. Masuk penerimaan pegawai negeri, tesnya sama juga mengukur itu, bisa cepat sekali. Ya sekarang kita mengalami kesulitan, bukan karena bodoh, bukan. Karena otak kita tidak terlatih menyelesaikan soal-soal seperti itu. Nah, maksud saya nanti begini loh, maksud kita masuk kelas itu ya, anak-anak, Bapak punya 3 soal, tiga problem yang mau kita pecahkan. Coba dulu anak-anak diminta, apakah kalian ada yang bisa menyelesaikan? Enggak bisa Pak Guru. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kan kita belum belajar ya. Jadi enggak apa-apa, tapi nanti kita selesaikan. Setelah kita belajar, nanti kalian mengulang lagi untuk menyelesaikan. Gitu ya. Itu tandanya ada perubahan antara sebelum belajar dan setelah belajar. Gitu, gurunya begitu. Kalau anak nggak bisa lagi, nggak apa-apa, anak nggak bisa, nggak apa-apa, ini belum kiamat ya. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Ayo kita ulang lagi gitu. Pokoknya gitu, ya sabar, yakin saya, yakin bisa anak-anak kita ini bisa, ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu guru sekalian, ya. Kita mari mulai ya. Jadi setiap hari itu ada peningkatan hasil belajar. Ya pengetahuannya dia bertambah, keterampilannya dia bertambah, sikapnya dia makin menjadi lebih baik, kata-katanya lebih santun, ya. Kalau ngomong lebih lembut, memperhatikan kalau ada orang bicara. Itu dilatihkan, tapi nggak perlu dilempar kapur, nggak perlu melempar gosok, nggak perlu bentak-bentak, nggak usah. Itu salahnya kita di sini. Ya, didekati anak-anak gitu loh ya. Ini mari kita lakukan perubahan-perubahan. Saya percaya bahwa anak-anak kita ini hebat. Tergantung kita yang mengolah. Kalau anak-anak itu menjadi tidak hebat, berarti memang salah kita. Ya, kita orang-orang dewasa yang tidak bisa memperlakukan anak-anak secara tepat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu guru sekalian, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kita nggak pernah bosan ya untuk terus belajar bersama dan berbagi bersama. Itu saya kira demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti dengan hidayah ya, sehingga kita mudah sekali menerima petunjuk yang baik dan kemudian menjalankannya kebaikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.